Terasi yo. Iya, apa doyan? Jangan akeh temen yo. Adik. Masyaallah tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya, amin. Oke teman-teman, kali ini saya mau sharing kegiatan masak saya. Jangan bosan ya teman-teman. Nah, masakan saya kali ini adalah mau bikin gudeg. Kemarin itu saya udah beli nangka yang udah direbus. Nah, untuk bumbunya itu bawang merah, bawang putih, kemiri, sereh, lengkuas, daun salam, dan jahe. Kemudian ketumbar, kaldu bubuk jamur, lalu garam ya. Nah, untuk gudegnya itu saya tambahin pakai telur rebus sama ayam ya. Tapi ayamnya sebelumnya sudah saya rebus sedikit sebentar aja untuk ngilangin busa dan bau amisnya ya. Oke, untuk bumbunya ini saya haluskan ya, saya chopper aja. Jadi kali ini saya mau bikin gudeg yang kering teman-teman, bukan gudeg basah atau yang ada kuahnya ya. Rasanya tuh lagi rindu banget sama Jogja. Cuman kepengen makan gudeg ala Jogja. Tapi karena ini tidak ada daun jatinya, jadi gudegnya itu tidak hitam ya. Tapi paling tidak rasanya itu agak-agak mirip. Nah, ini semua bumbunya dihaluskan ya teman-teman, kecuali bumbu aromatik. Terus karena saya tidak ada gula merah atau gula aren yang utuhan, saya nanti pakainya tuh gula merah atau gula Jawa yang dari Tropicana. Nah, sekarang saya tata dulu daun salamnya ya teman-teman. Saya menggunakan daun salam kurang lebih 5 lembar yang lebar, kemudian jahe, lengkuas sama sereh. Kenapa pakai jahe? Karena di sini saya menggunakan ayam ya. Cuman ayamnya sudah saya rebus supaya tidak amis dan tidak kotor. Kalau teman-teman mau bikin tapi ayamnya nggak mau direbus juga nggak apa-apa. Nah, untuk urutan natanya bebas ya teman-teman. Mau ayamnya dulu boleh, telur dulu boleh, atau nangkanya juga nggak apa-apa, bebas. Kalau bahannya sudah masuk semua, tinggal bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya dimasukin semua, ditambahkan air sampai terendam bahan-bahannya teman-teman. Nah, ini seperti ini aja, gampang banget ya. Jadi saya kalau bikin gudeg kering itu hanya direbus aja seperti ini sampai menyusut, udah seperti itu aja teman-teman. Cuman sayangnya nggak ada daun jati ya yang bikin warna gudegnya hitam atau merah. Ya udah seperti ini aja teman-teman, gak apa-apa ya. Karena ini tiba-tiba kepengen makan gudeg Jogja. Sebenarnya apa ya, gudeg Jogja itu ada dua versi ya teman-teman. Ada yang kering, ada juga yang basah. Biasanya kalau yang basah itu mereka jualannya di emperan trotoar kayak gitu ya. Terus sayurnya ada daun singkongnya kayak gitu. Kalau saya sebenarnya lebih cenderung suka yang gudeg basah gitu teman-teman. Biasanya kalau di emperan itu ada buburnya juga, namanya bubur lemu. Tapi kalau yang terkenal itu kan gudeg wijilan ya teman-teman, yang warnanya hitam, yang kering. Nah, seperti itu. Cuman saya kurang sukanya itu ini teman-teman, terlalu manis gitu loh. Tapi kalau gudeg basah itu manisnya nggak banget gitu ya. Ya manis tapi nggak manis banget kayak gitu teman-teman. Nah, tadi tuh saya tambahin pakai teh ya, saya coba kira-kira bisa hitam apa enggak, karena katanya kalau nggak ada daun jati dicoba pakai teh teman-teman. Cuman ini saya nyoba aja pakai tehnya satu kantong aja, takutnya nanti rasanya juga rasa teh gitu ya teman-teman. Ini baru pernah loh saya coba bikin gudeg pakai teh supaya hitam, tapi ternyata setelah dicoba nggak hitam sih. Tapi rasa tehnya juga nggak ada ya teman-teman. Oke, setelah bahan-bahannya masuk dan terendam semua, kemudian ditutup aja ya teman-teman. Saya ngerebusnya itu menggunakan api yang sedang cenderung kecil aja, supaya nanti matangnya itu tanek ya teman-teman, jadinya awet. Nah, kemudian tambahkan santan.
Tapi karena saya nggak pakai santan, saya menggunakannya fiber cream aja teman-teman, sama aja. Jadi ini gudeg versi yang kalorinya tuh sedikit ya, tidak ditumis ya, karena mau bikin gudeg tuh memang tidak ditumis ya teman-teman kalau bikin gudeg kering. Terus tidak pakai santan, gulanya juga tidak pakai gula merah, tapi pakai gula tropicana. Tapi yang lebih enak ya memang pakainya santan, pakai gula aren atau gula merah. Nah, karena saya ada tempe, jadi sekalian aja saya masukin tempe sama tahunya biar nanti digoreng, kan rasanya kayak tempe bacem sama tahu bacem gitu. Jadi biar satu kali masak tapi lauknya tuh beberapa ya, ada ayamnya, ada telur, ada tempe, ada tahu, ada gudeg kayak gitu. Nanti tinggal ditambahin sambal sama ditambahin kerupuk. Nah, karena ini sudah menyusut, kemudian saya ambil dulu ya tempe tahunya teman-teman, saya pisah dulu. Oke, sekarang saya pisahin dulu telur sama ayamnya ya, saya taruh di wadah. Nah, seperti ini ya teman-teman, mengobati rasa kangen makan gudeg Jogja. Walaupun tidak hitam gak apa-apa, yang penting rasanya itu agak-agak mirip ya. Nah, ini nangkanya sudah matang teman-teman, sudah menyusut, sudah agak kering, jadi bisa kita pindah ke wadah ya. Alhamdulillah seneng banget akhirnya bisa makan gudeg ya. Walaupun sayang tidak ada sambal kreceknya, kurang lengkap ya. Karena ribet teman-teman, setelah masak niatnya tuh pengen main gitu ya, pengen healing-healing ke tempat saudara di Banjarnegara teman-teman. Nanti teman-teman ikutin saya ya, jalan-jalan ke Banjarnegara. Tempe tahunya saya goreng sebagian, biar nanti sebagian saya simpan di kulkas, kalau pengen makan lagi tinggal goreng lagi gitu. Nah, ini saya tambahkan lalap timun sama sambal. Sambalnya itu saya bikin kemarin ya teman-teman, masih ada. Jadi bisa untuk tambahan makan gudeg biar ada rasa pedes-pedesnya. Oke teman-teman, saya sarapan dulu ya. Gimana nih teman-teman, sarapan apa hari ini? Silahkan tinggalkan komentar ya. Teman-teman itu kalau masak dalam sehari berapa kali? 1 kali atau 2 kali gitu ya. Nah, kalau saya itu biasanya 2 kali teman-teman. Kalau pagi saya bikin sarapan sama untuk bekal gitu ya. Tapi kalau malam biasanya saya bikin lagi, entah itu cuma nasi goreng atau telur ceplok. Pokoknya kan judulnya masak ya. Terus dalam 1 minggu itu pasti saya juga ada liburnya teman-teman, kira-kira ya antara 1 sampai 2 hari gitu saya ngambil libur masak. Jadi yang pasti dalam 1 minggu itu 5 hari kerja kita di dapur untuk masak. Oke, setelah sarapan udah beberes ya. Tadi beberesnya itu buru-buru, cepet-cepetan gitu ya. Yang penting sebelum pergi rumahnya harus bersih dulu. Jadi nanti pas pulang rumahnya itu nggak berantakan, kitanya tuh capeknya hilang gitu teman-teman. Nah, kali ini saya mau pergi bareng anak-anak ya, karena ayahnya belum bisa pulang. Akhirnya ya udah, pengen refreshing gitu ya, ganti suasana. Biasanya kan kalau jalan-jalan ke Purwokerto, ke mall gitu ya, bosen teman-teman. Nah, kali ini saya kepengen mengunjungin saudara saya yang ada di Banjarnegara gitu, karena kemarin saudara saya bareng sama suami dan anaknya juga udah main ke rumah saya gitu loh. Jadi pengennya tuh saling berkunjung gantian. Nah, sebelum saya berangkat ke Banjarnegara, kali ini saya mau cari jajanan anak gitu ya, jajanan kering yang di grosiran aja teman-teman. Jadi kalau belinya di grosiran itu kan dapatnya lebih murah ya. Terus nanti biar anak-anaknya tuh seneng, karena anaknya tuh masih ada yang kecil, kurang lebih 4 tahunan, kelas 1 SD, SMP kelas 2, sama baru lulus SMK. Cuman anak pertamanya itu lagi ada di Bekasi gitu. Oke, ini saya sudah sampai tempatnya yang jualan jajanan anak ya teman-teman. Di sini tuh tempat kulakan ya, atau grosir gitu ya. Terus harganya yang jelas pasti lebih murah daripada di toko ya. Nah, ini saya beli beberapa cemilan untuk anak-anak ya. Anak-anak pada umumnya biasanya jajannya begitu ya teman-teman. Permen Yupi, wafer dan lain sebagainya.
Oke, setelah saya beli beberapa makanan, lanjut saya berangkat nih. Nah, ini saya melewatin sungai ya teman-teman. Ini lupa ya, Sungai Kelawing atau Sungai Serayu gitu ya. Dan ini seneng banget kalau lihat pemandangan seperti ini teman-teman. Ada pohon, ada sawah gitu ya. Terus ngelewatin Bokateja juga. Oh iya, tadi berarti Sungai Kelawing teman-teman, ini baru Sungai Serayu gitu. Jadi melewati dua sungai. Dan sekarang saya sudah sampai di daerah Kelampok nih teman-teman. Di daerah Kelampok itu terkenal sama kerajinan keramik. Siapa nih teman-teman yang berasal dari Banjarnegara, Kelampok, Purbalingga dan sebagainya? Silahkan tinggalkan komentar ya, supaya kita bisa saling kenal. Oke teman-teman, saya sudah sampai di rumah saudara saya ya, di rumah adik saya. Dan ini rumahnya tuh bener-bener adem teman-teman, karena daerah Banjarnegara, Wonosobo itu kan memang terkenal dingin ya. Terus rumahnya itu menurut saya sih asri ya, karena memang bener-bener dari desa. Dia juga sudah masakin saya nih teman-teman, masak rendang jengkol, bikin gorengan tempe sama tahu isi. Nah, adik saya tuh kalau masak menurut saya rasanya enak ya, karena dia tuh kalau masak berani bumbu. Nah, kalau masak nasi juga nggak mau di Magicom teman-teman, lebih suka masak pakai panci kukusan gitu. Memang rasanya berbeda sih kalau nasi di Magicom sama nasi di kukusan. Dan ini saya sedikit house tour ya, rumah sendiri belum di house tour, tapi rumah saudara udah di house tour, udah dikelilingin. Walaupun rumahnya ada di kampung, di desa, tapi menurut saya ini nyaman banget ya teman-teman, karena kenyamanan dan kebahagiaan itu tidak diukur dari rumah yang mewah, megah dengan perabotan yang cantik-cantik ya teman-teman. Cara katanya belum mam. Hah? Ya nggak kayak gini dong aku ya. Jalan, mas. Terus budak mau kan tuku mesti ya. Gawe sembarangan. Takon kita ya. Ya iya. Astaga kue. Tuh pakai itu tuh, Mbak, apa kue? Anggur jeroan bukan goyan. Ati angkol tuh. Jengkol ya ra goyang ya jenong ya. Ki sambelmu enak kulinet. Terasi yo. Iya, apa doyan? Pangan akeh temen yo. Gusti kepriwe ki? Seret tengok kan bisa. Iya sana itu pakai jeroan pakai bandeng. Nih. Ini ora sesuatu karo manuk. Ya, Mbak. Karo jawal tok kok. Kira senengane lumen karo pakai tempe. Tapi nana ngomwe gara karo jeroane we. Tuh pakai tempenya. Jeroan wis tuangu wetenge apa? Sikile iyor. Hi, mantap. Astaga, kayak temen kiye yang ngisi-sini. Ya kena-kena tolong. Mama kan banget ya. Gusti Allah. Ora ini jengkolnya sing akeh. Jengkolnya sing akeh. Itu budek. Iya. Ngonten. Itu Sina. Ini. Sina mama makan Di video karo video bang. Iya, kayak film ayaknya. Enak ya. Alhamdulillah saya sudah kenyang, anak-anak juga udah kenyang, udah ngobrol, bercanda-bercanda sama saudara, sama keponakan gitu ya. Nah sekarang saya mau diajak keliling di sekitar rumah dia teman-teman. Jadi rumahnya dia tuh deket sama kebun ya, sama hutan yang kecil gitu, terus ada sawah-sawah yang indah seperti ini teman-teman. Enak banget ya Allah, nyaman banget ternyata ya hidup di desa teman-teman. Kayaknya tuh adem ayem, terus tidak ada keinginan aneh-aneh gitu loh teman-teman. Saya lihat adik saya gitu ya, kayak hidupnya tuh tenang banget teman-teman, nggak apa namanya, nggak gembrungsung gitu, nggak kepengenan ini itu. Yang ada ya udah dinikmati. Pokoknya saya benar-benar belajar ya, main ke sebuah desa di tempat saudara, saya bisa mengambil hikmahnya. Ternyata hidup yang bahagia itu tidak harus dengan barang-barang yang mewah, mahal kayak gitu. Nah jalan-jalan di tempat seperti ini aja, lihat tak petani ngambil padi, terus
lihat pemandangan sawah yang indah ini, rasanya saya benar-benar bersyukur. Nah, setelah keliling sawah, saya diajak keluar jalan raya di Banjarnegara. Ini tepatnya ada di daerah Pucang. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton. Teman-teman jaga kesehatan ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.